Selamat pagi untuk kita semua. Kembali kita belajar daring. Untuk kesempatan ini kita akan belajar matematika pemeniatan di kelas 12, yaitu turunan fungsi trigonometri. Turunan fungsi tapi trigonometri. Sebelum kita masuk ke turunan fungsi trigonometri, kita ingat kembali materi turunan fungsi aljabar. Ini jadi salah satu prasyarat untuk kita masuk ke turunan fungsi trigonometri. Ini turunan fungsi aljabar ini sebanyak sudah kita pelajari atau sudah kalian pelajari di kelas 11 semester genap kalau tidak salah. Cuma di sini di waktu kelas 11 itu masuk di matematika wajib kalau tidak salah. Oke, kita ulas kembali tentang apa sih turunan fungsi itu. Fungsi turunan atau fungsi diferensial. Diferensial ini kan turunan. Definisinya adalah, mungkin kalau kalian ada catatannya, diferensial atau turunan itu merupakan salah satu operasi utama dalam kalkulus. Kalkulus ini nanti bisa kalian ada terdiri dari kalkulus diferensial, kalkulus integral, kalkulus lanjut. Nanti kalian kalau ada melanjut ke sekolah lebih tinggi lagi akan mempelajari kalkulus. Ada 3 kalkulus: diferensial, integral, dan kalkulus lanjut. Oke. Diferensial itu merupakan adalah operasi yang saling inverse atau berkebalikan dengan integral. Ini kan sebenarnya materi harus kita mulai dari turunan fungsi baru integral. Integral juga udah kalian pelajari waktu kelas 11. Oke. Ini adalah rumus turunan fungsi diferensial. F aksen X sama dengan, ini udah kalian pelajari juga. Ini hanya kita mengkulas kembali. Limit dari F dalam kurung X tambah H dikurang Fx per H jika H mendekati 0. Ini mencari turunan fungsi aljabar menggunakan limit. Sedangkan kalau dia menggunakan turunan fungsi sebenarnya, misalnya jika diketahui atau jika fx-nya sama dengan x pangkat n, misalnya x pangkat 2, n-nya itu kan berarti bilangan asli ya, atau bilangan asli aja kita misalkan. Jika fx-nya sama dengan x pangkat n, maka turunan fungsi dari x pangkat n sama dengan pangkatnya dipindahkan atau ke depan, kemudian pangkatnya selalu dikurang 1. Itu perbedaan dari turunan fungsi. Pangkatnya selalu dikurang 1. Jadi n dikali x n kurang 1. Jika dia mempunyai koefisien, misalnya x pangkat n, misalnya 2x pangkat 3, maka pangkatnya juga dikali dengan koefisiennya untuk mencari turunannya. Berarti n dikali ax dikali a x n kurang 1, selalu pangkatnya dikurang n kurang 1. Jika dia berbentuk fungsi lain, misalnya fungsi u dan fungsi v, perkalian fungsi, dua fungsi dikalikan, maka turunannya adalah u aksen atau turunan pertama dari fungsi u dikali v, fungsi v ditambah u dikali turunan pertama dari v aksen. Jika dia pembagian, ini udah ada di materi kalian ini. Kalau dia pembagian, maka u aksen kali v dikurang u kali v aksen per v kuadrat. Kalau dia bentuk fungsi u tapi ada pangkatnya u pangkat n, maka turunannya adalah ini artinya turun pertama, tanda petik 1. Kalau dia tanda petik 2 berarti turunan kedua. Maka pangkatnya n dikali u pangkatnya kurang 1 dikali turunan pertamanya. Ini semuanya udah ada di materi kalian, udah ada di buku catatan kalian kalau kalian masih ada. Oke, supaya lebih lanjut kita coba dia berbentuk angka dari soal ini atau dari rumus ini supaya lebih paham lagi atau lebih mengingat kembali. Oke, tentukan turunan fungsi dari ini turunan fungsi aljabar. Fx sama dengan x pangkat 3 tambah 5x kuadrat dikurang 4x ditambah 9. Ini kan sangat mudah. Kalau menggunakan ini kita boleh, tapi agak panjang. Menggunakan ini juga boleh. Ingat, ini x pangkat n sama aja kan x pangkat n. Berarti kalau ini 5x kuadrat, ini yang kita pakai x pangkat n. Jadi ini semua gabungan dari sini. Boleh kita langsung atau ikuti. Kalau karena kalian udah mempelajari, kita langsung aja ya. Berarti turunan pertama dari nomor 1. Berarti ini
Pindah kan? 3x selalu dikurang 1 pangkatnya, berarti 3 kurang 1, 2. Maka turunan dari x pangkat 3 yaitu 3x kuadrat. Ditambah, ini berarti kalikan aja koefisiennya dengan pangkatnya. Berarti 5 kali 2, 10. X pangkat selalu dikurang 1. Berarti kan pangkat 1 tuh, perlu ditulis. Nah ini 4x. Nah, berarti sini kan ada 1. 4 dikali 1 berarti 4. X 1 kurang 1 kan 0. 0x pangkat 0 kan 1. 4 kali 1 1. Maka ini tidak ada turunannya. Maka ini adalah turunan pertama dari fx ini. Kemudian nomor 2. Nah, ini berarti fx sama dengan, nah ini 2x pangkat 2x tambah 3 dikali x kuadrat kurang 1. Ah, di sini boleh kalian kali dulu supaya berbentuk seperti ini atau gunakan rumus yang ini. Nih, ini kan U dikali V, artinya ada fungsi U dan fungsi V. Berarti ini kan fungsi U, ini fungsi U dan fungsi V. Jadi boleh menggunakan rumus ini atau kali pelangi dulu, sama aja. Kita coba kali pelangi dulu, nanti kita coba yang ini. Sama enggak dia? Berarti kalau kali pelangi kan begini. Sama ke bawah, berarti 2x kali x kuadrat berarti 2x pangkat 3 kan? 2x kali min 1 berarti 2x. 3 kali x pangkat 2 berarti positif 3x pangkat 2. 3 dikali min 1 berarti min 3. Oke, sama dengan urutkan dari pangkat tertinggi sama terendah, berarti 2x pangkat 3. Berarti ini ya, tambah 3x kuadrat, berarti ini kurang 2x kurang 3. Nah, ini adalah fx-nya. Baru mintakan turunan pertamanya. Udah, berarti ini kan bentuk ax kuadrat, ax pangkat n, berarti 2 kali 3 6x. Selalu dipangkat dikurang 1 pangkatnya, berarti ini 2 tambah ini berarti 6. Berarti kan 6x. Kemudian 2. Nah, inilah jawabannya. Oke, kita buktikan dia menggunakan U dan V. Kita coba ya. Berarti ini cara pertama, ini cara kedua. Berarti U-nya ya. Kita misalkan U-nya sama dengan 2x tambah 3. Maka U aksennya atau turunan pertama dari 2x tambah 3 berarti 2 kan? Kemudian V. V-nya apa? X kuadrat dikurang 1. Maka turunan pertama dari V. Turunan pertama dari 2x kuadrat berarti 2x. Ini kan pindah sini 2 kali 1, 2 kurang 1, 1, bahkan 2x pangkat 1 tidak perlu ditulis. Nah, maka rumusnya apa? Rumusnya apa? U aksen dikali V ditambah U dikali V aksen. Kita masukkan. U aksennya berapa? 2, berarti 2 dikali V-nya. V-nya x kuadrat dikurang 1 ditambah U-nya. U-nya 2x ditambah 3. V aksennya 2x. Udah kalikan ini dengan ini, berarti ini 2x kuadrat, ini min 2 ditambah kalikan dengan ini berarti 4x kuadrat, ini berarti ditambah 6x sama dengan ini 2x kuadrat ditambah 4x kuadrat, 6x kuadrat kan, 6x kuadrat ini sendiri kan, berarti tambah 6x, ini min 2. Sama enggak dengan ini? Sama kan? Nah, ini bisa boleh dipakai menggunakan langsung kali pelangi atau menggunakan rumus yang ini. Bisa ya? Ini baru pengantar di turunan fungsi trigonometri. Kemudian kita langsung ke intinya, yaitu turunan fungsi trigonometri. Nah, ada konsep turunan fungsi trigonometri. Nah, dalam konsep itu ada 6 dasar dari trigonometri tersebut. Nah, itu juga udah pelajari di kelas 10 malah. Kelas 10 kemudian masuk ke kelas 11 di persamaan trigonometri. Sedangkan dasarnya di kelas 10 waktu kalian masih kelas 10. Oke, ada dasar trigonometri ada 6. Yang pertama itu sinus, kosinus, tangen, kotangen, sekan sama kosekan. Ah, di sini ada juga turunan fungsinya. Nah, ini juga sudah kalian pelajari. Turunan fungsi dari sin. Turunannya yaitu cos. Turunan dari cos ya, min sin. Turunan dari fungsi tan, sekan kuadrat x. Turunan dari kotangen x yaitu min kosekan kuadrat x.
turunan dari sekan kuadrat turunan dari sekan X sama dengan sekan X tambah tan X. Turunan dari kosekan X yaitu min kosekan X dikali kotangen. Oke, ini adalah turunan fungsinya. Kok bisa? Boleh saya bantu untuk membuktikan benar enggak sin X, turunan dari sin X sama dengan kosekan X, atau dari 6 soal ini saya bantu satu. Selebihnya nanti itu menjadi PR kalian membuktikan benar enggak turunan fungsi dari ke-6 ini. Bisa ya? Saya bantu satu aja. Oke, ini saya buktikan satu aja dari 6 ini. Saya pakai yang tan. Jika fx sama dengan tan x, maka turunan pertamanya adalah sekan kuadrat x. Ini kita sama-sama buktikan dulu. Benar enggak turunan pertama dari tan x ini sama dengan sekan kuadrat x? Di sini kalian juga harus mengingat kembali identitas trigonometri tersebut. Kalau dia tan x itu bisa sama-sama dengan sin x per cos x. Kalau dia cot x itu sama aja cos x per sin x. Kalau dia sin x atau sin alpha itu sama aja 1 per kosekan x. Kalau dia cos x itu sama aja 1 per sekan x. Kalau dia tan x itu sama aja 1 per kotangen x. Ini kalau kalian masih ingat pasti bisa menjawab soal ini. Oke, kita pakai identitas yang ini untuk menyelesaikan ini. Berarti kalau dia tan x tadi, tan x sama dengan ini kan sin x per cos x. Berarti ini adalah soal yang mengenai apa? U per V kan? Yang tadi yang untuk mencari turunan pertama U dan V. Ini apa? Mencari U V apa? Berarti U aksen dikali V dikurang U dikali V aksen per kuadrat. Berarti cari dulu turunan pertama P. Berarti kan U-nya kan sama dengan U-nya sama dengan sin X, maka turunan pertama dari U sama turunan pertama dari sin X. Turunan pertama dari sin, apa turunan pertamanya? Cos. Berarti adalah cos X. V-nya apa? Cos kan? Cos X. Turunan pertama dari V. Turunan pertama dari cos. Turunan pertama cos adalah min sin. Oke, min sin X. Maka masukkan ke rumus ini, ya. Berarti sama dengan U aksen. U aksen tadi berapa? Cos. Berarti cos X dikali V. V-nya berarti cos ya. Berarti cos X dikurang U-nya berapa sin? Berarti sin X dikali V aksen berarti min sin ya. Min sin X per V-nya berarti cos ya. Cos kuadrat X. Ya kan? V-nya kan cos. Maka ini cos X dikali cos X berarti cos kuadrat X ya. Min atau buat diri nih. Sin X dikali min sin X. Berarti kan positif kan? Positif sin kuadrat X. Ini juga identitas trigonometri atau ini ya. Per cos kuadrat X. Ini juga ada identitas trigonometri. Kita balik sama aja. Jika sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X per cos kuadrat X sama dengan sin kuadrat X ditambah cos kuadrat X itu sama dengan 1. Ini apa? Cos kuadrat X. Maka ingat tadi. Ini nih. Cos X sama dengan 1 per sekan X. Sekan X itu sama aja 1 per cos X. Jadi berlaku kebalikan. Ini ya. Cos X sama dengan 1 per sekan X. Sekan X sama dengan 1 per cos X. Lihat ini. 1 per kosekan. 1 per kosekan. Berarti sekan. Kalau dia kuadrat, berarti tambahkan kuadrat di sini aja. Berarti sekan kuadrat X sama dengan 1 per cos kuadrat X. 1 per cos, berarti hasilnya sek kuadrat X. Terbukti enggak? Terbukti. Oke, tugas kalian adalah membuktikan turunan fungsi sin, cos,
kotangen, sekan, dan kosekan. Itu nanti menjadi PR kalian supaya kita lanjut ke materi berikutnya. Demikian yang bisa saya sampaikan untuk pengantar turunan posisi geometri. Semoga bermanfaat dan bisa kalian pahami dengan baik. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.